jemaat Tuhan GBI KDC, jumpa lagi dengan kami di pelayanan GBI KDC. Kita percaya kita ada semua karena anugerah Tuhan yang besar atas kita. Kita bersyukur pagi hari ini, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk pagi menjelang siang ini. Kami masih boleh Tuhan beribadah online di pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus, semua karena anugerah kasih-Mu yang begitu melimpah atas kami. Kami bersyukur kami Tuhan sebesar-besarnya hanya kepadamu, Bapa yang selalu memelihara kami, Bapa yang selalu melindungi kami, menuntun tiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Perbuatan-Mu yang besar atas kami. Rancangan-Mu yang indah bagi kami Tuhan, saya bersyukur Bapa. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur.
Oke, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kasih dan sukacita Allah menyertai kita sekalian. Kita ketemu lagi minggu ini dan kita akan membahas satu bagian dari firman Tuhan tentang misi Allah di bumi. Kita akan buka di Lukas pasal 4 ayat 18 yang akan saya bacakan. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, kata Tuhan Yesus, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kasih setiamu yang terus melingkupi kami. Dan kalau pada pagi siang ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, bukakan hati kami Tuhan, sehingga kami bisa melihat kasih-Mu yang agung itu atas kami, dan kami boleh berpartisipasi dalam misi ilahi bagi kerajaan Allah. Berkata-katalah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, ayat yang barusan kita baca dari Lukas pasal 4 ayat 18-19. Roh Tuhan ada padaku, ku di sini adalah Tuhan Yesus. Jadi ketika Tuhan Yesus membuka kitab di kebaktian pada waktu Dia melayani di bumi ini adalah pertama kali Tuhan Yesus berkhotbah di bangsa Israel pada waktu itu. Dan bukan suatu kebetulan bahwa ayat ini yang dibacakan, karena memang ayat ini ada di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat 1 dan 2 yang dikutip oleh ayat Lukas pasal 4 ayat 18-19 ini. Aku ini merefer kepada Tuhan Yesus yang tadi saya katakan, dan memang Tuhan Yesus adalah perwakilan Allah untuk manusia dan juga sekaligus perwakilan manusia bagi Allah. Karena Yesus adalah 100% Allah dan Dia juga adalah 100% manusia. Karena itu Dia adalah layak sebagai pengantara antara Allah dan manusia dengan Allah. Tapi di dalam ayat ini mungkin ada sebagian yang disalah mengertikan. Karena di ayat ini dituliskan untuk menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Kepada orang-orang miskin. Ya, kalau kita orang kaya, kalau kita orang berada, mungkin kabar ini bukan kabar baik. Atau kalau kita orang yang baik, orang yang tidak jahat, sebagaimana dikutip di ayat ini, sebagai orang-orang yang tertindas, kabar baik yang Tuhan berikan. Tapi kalau kita bukan orang yang tertindas, ini bukanlah suatu kabar baik. Apa yang maksudnya orang miskin, orang tawanan, orang yang tertindas, sebagaimana ayat katakan? Saudaraku dikasih Tuhan, di mata Allah, siapapun saudara, sekaya apapun saudara di muka bumi ini, kalau saudara tidak memiliki kasih Allah, kalau saudara tidak memiliki kehidupan bagi Allah, maka sudah adalah orang-orang yang miskin. Kita mencatat, andai kata kita memiliki seisi dunia ini sekalipun, semuanya tidak ada guna kalau kita tidak memiliki kekekalan, kalau kita tidak memiliki kasih karunia Allah. Jadi tidak heran kata miskin sini bukan berarti orang miskin secara harafiah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Miskin di sini adalah untuk seluruh orang di muka bumi ini. Siapa orang paling kaya di muka bumi ini? Bill Gates kah? Berapa kekayaan yang dia punya? Apakah seluruh isi dunia ini? Jelas tidak. Karena ada orang yang juga kaya lainnya. Mungkin Bill Gates adalah orang terkaya di dunia, mungkin. Tetapi kekayaan dia jelas tidak cukup untuk membeli sekotak tanah di surga, satu tempat dalam kekekalan, kalau dia tidak memiliki kasih Allah. Saudara dikasih Tuhan, jadi kata miskin ini bukan harafiah, kemiskinan keuangan. Demikian juga untuk memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Saudara jangan berpikir kita tidak ditawan. Seluruh umat manusia sudah jatuh di dalam dosa dan berada dalam tawanan sang penguasa kejahatan, iblis. Semua manusia, tidak kecuali saudara dan saya, kita berada dalam tawanan-tawanan iblis. Kecuali kita adalah anak-anak Tuhan
yang sudah Tuhan tebus dan Tuhan sudah bela dan kita hidup di dalamnya, kita menjadi orang yang bebas. Alkitab jelas mengatakannya. Kalau kita memiliki Kristus, maka kita adalah orang yang merdeka, orang yang bebas. Jadi sementara kita belum memilikinya, maka kita tidak lebih daripada seorang tawanan kejahatan, tawanan si sang pencipta kejahatan itu sendiri, yaitu iblis. Lalu di ayat ini juga dikatakan bahwa memberikan penglihatan bagi orang buta. Buta dalam hal ini tentu bukan suatu buta secara jasmania, kita tidak melihat dan kita dicelikan. Yang mungkin juga ada yang memang buta dan dicelikan Tuhan. Tetapi bukan itu esensinya. Ayat ini mengatakan berita keselamatan itu, kabar baik itu akan Tuhan berikan bagi orang-orang yang memang mencari keselamatan. Orang-orang yang mencari damai sejahtera melalui agama-agama yang mereka punya, melalui ritual yang mereka lakukan untuk mencari hidup kekal. Mereka itu dibutakan dalam suatu kebenaran. Dan Allah berkata, berita yang akan kita sampaikan, berita yang didengar dalam kisah Natal adalah berita yang membebaskan mereka dari kebutaan rohani, dari kebutaan ketidaktahuan tentang Sang Pencipta yang Maha Pengasih. Saudara yang dikasih Tuhan, di ayat ini juga dikatakan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Ya, karena kita berada di dalam kekuasaan iblis, kita tidak bebas. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang mungkin baik, kita ditindas dan kita mengalami kesukaran dan kesukaran. Berita Kristus, berita keselamatan adalah berita yang membuat kita sungguh-sungguh merdeka. Kita bisa melakukan apa yang namanya baik. Kalau kita tidak di dalam Tuhan, apapun yang baik yang kita kerjakan, itu mungkin ada suatu maksud yang tersembunyi, yang mungkin tidak murni. Dan itu Alkitab mengatakan bagaikan kain kotor di hadapan Allah. Jemaat yang dikasih Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, berita untuk orang tertindas ini sungguh benar berlaku bagi seluruh umat manusia di bumi ini, tidak kecuali saudara dan saya. Dan memberitakan tahun rahmat Allah, tahun belas kasihan dan kasih karunia Allah sudah nyata bagi saudara dan saya. Lalu pertanyaan sesungguhnya sekarang, apa berita kabar baik itu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kabar baik itu dikonotasikan sebagai keselamatan, menjadikan orang menjadi orang Kristen. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukan itu berita baik. Kalau berita baik seperti itu yang kita nyatakan, berita baik bahwa kita harus menjadi orang Kristen baru masuk surga, itu suatu pertanyaan yang sangat serius. Saudaraku yang dikasih Tuhan, karena banyak orang yang bukan Kristen juga mungkin juga masuk surga. Tetapi ingat, kalimat ini sangat berbahaya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang penting bukan jadi Kristen, yang penting adalah pengikut Kristus. Karena bukan orang Kristen yang menjamin saudara masuk surga, tapi apakah saudara menjadi pengikut Kristus, menjadi murid Kristus, menjadi penganut ajaran Kristus, bukan ajaran agama Kristen. Memang ajaran agama Kristen baik, sama baiknya dengan ajaran agama-agama lain. Tetapi ajaran agama, jasa agama. Tapi mengikut Kristus itu adalah yang terpenting dan paling utama. Itu yang menjamin saudara dan saya hidup di dalam kekekalan. Berita kabar baik adalah kabar menjadi murid Allah, kabar menjadi memiliki kekekalan, dan kabar kekekalan menjadi jaminan bagi saudara dan saya. Karena Kristuslah yang menjamin. Mengikut Tuhan itu artinya menjadikan Tuhan pusat dalam segala perkara hidup kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, kadang ketika kita memberitakan Tuhan, melakukan misi Allah, kabar baik itu kita beritakan ke banyak orang. Mungkin mudah bagi sebagian orang kalau memang orang itu tertindas. Mungkin mudah bagi orang-orang yang memang susah, hidupnya sulit, dalam kesulitan-kesulitan besar, kita memberikan kabar baik, kabar sukacita. Ada Sang Juru Selamat yang akan membebaskan kita. Mungkin itu mudah, lebih mudah paling tidak dibandingkan orang-orang yang kaya raya, dibanding orang-orang yang baik. Ketika kita memberikan kabar baik kepada mereka, mereka berkata, apa salahnya aku? Aku hidup baik. Aku hidup sejahtera, aku hidup damai di dunia ini. Aku orang baik, dan memang mereka orang baik. Dibanding saudara dan saya, mungkin dia jauh lebih baik. Saudara mau memberitakan kabar baik kepada mereka, dan dengan mengatakan, kalau kau tidak terima Tuhan, maka kau nanti akan masuk neraka. Saudara, kita akan diketawakan mereka. Engkau katakan Allahmu Allah yang baik, dan aku lebih baik daripadamu, kata mereka. Dan memang faktanya mereka lebih baik daripada kita barangkali. Mudah-mudahan itu tidak terjadi, saudara.
Mudah-mudahan memang kita lebih baik dari mereka. Tapi saya cukup yakin orang-orang yang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, dan memang mereka adalah orang yang genuine, orang-orang yang baik, orang-orang yang memang hidup damai dengan dunia ini. Mereka akan ketawain saudara dan saya ketika kita memberitakan kabar baik. Kalau dia tidak terima Tuhan, maka dia akan masuk neraka. Lalu bagaimana kita memberitakan kabar baik memang kepada mereka? Jelas kabar yang kita beritakan kepada mereka itu bukan kabar baik bagi mereka. Karena mereka bisa damai, mereka bisa oke, di dunia ini dia oke. Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan bahas masalah ini pada pertemuan kita kali ini. Kita akan bahas pertemuan kali ini, kabar baik apa yang kita beritakan kepada mereka. Kabar baik apa yang harus kita katakan kepada mereka. Apakah kita ingin mengatakan neraka tidak ada? Jelas Alkitab mengatakan neraka ada. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan bahwa neraka itu ada, dan Allah yang baik itu Allah yang maha baik yang kita sembah, Allah yang mengizinkan penghukuman kekal bagi mereka yang tidak percaya kepada Dia. Bagaimana mungkin Allah itu baik? Bagaimana kita menjelaskan kasus ini, saudara? Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka bahwa Allah yang baik itu mengadakan neraka untuk mereka yang tidak mengenal Tuhan? Apalagi kalau kita dihadapkan dengan satu pertanyaan. Kata kamu Allahmu adalah Allah yang maha baik, Allah yang pemurah dan pengasih, Allah yang panjang sabar, dan kamu diminta oleh Allahmu untuk hidup berdamai dengan bahkan musuh-musuhmu, bahkan orang-orang yang menyakitimu. Engkau diminta oleh Allahmu supaya kita berdamai dan hidup baik dengan mereka. Bagaimana mungkin Allah yang sama yang kau sembah, Allah yang melakukan kejahatan dengan menghukum orang dalam kekekalan? Bagaimana itu bisa dijelaskan, saudara? Saudara yang dikasih Tuhan, kita menganggap neraka adalah suatu tempat di mana orang yang tidak mau percaya Tuhan akan dihukum Allah, dan dihukum dengan hukuman yang maha tidak bisa dibayangkan. Dan hukuman itu tidak 1 tahun, tidak 20 tahun, tidak 100 tahun, sepanjang abad, sepanjang masa di dalam kekekalan. Bagaimana mungkin Allah yang maha baik, Allah yang menghukum dengan hukuman yang begitu dahsyat? Tapi bagaimana kita menjelaskannya? Coba kita buka 2 Tesalonika pasal 1. Kita lihat 2 Tesalonika pasal 1. 2 Tesalonika pasal 1 ayat 9. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ayat ini sangat jelas. Memang bagi mereka yang menjalani hukuman, yang tidak percaya kepada Tuhan, akan menjalani hukuman kekal. Jelas, ayat ini sangat jelas mengatakannya. Tapi bagaimana kita menjelaskannya? Kepada Allah yang maha baik, yang melakukan hal ini. Saudara, ketika kita membaca ayat ini, kita berpikir Allah yang melakukan penghukuman atas mereka, orang-orang yang tidak mau mengenal Dia. Allah secara aktif melakukan penghukuman kekal bagi mereka yang tidak mengenal Dia. Saudara, aku yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa dalam suatu penghakiman, ketika sang hakim menjatuhkan keputusan, penjarakan orang itu seumur hidup, karena orang itu memang melanggar suatu ketentuan yang pantas untuk dipenjarakan seumur hidup. Saya tanya saudara, apakah hakim itu melakukan penghakiman itu, dan itu berarti sang hakim yang memberi hukuman itu, dan sang hakim dipertanyakan keadilannya? Tentu tidak, saudara. Hakim itu memutuskan itu sesuai dengan rule yang ada, sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada. Hakim itu ketika menetapkan itu, bukan hakim itu yang menghukum, saudara. Hakim itu hanya menjalankan rule yang ada. Hakim itu tidak bisa dipersalahkan. Demikian juga sang Allah, ketika Allah menghukum kita yang tidak mengenal Dia dengan hukuman kekekalan, bukan Allah yang menghukum. Allah menjalankan rule yang ada. Rule-nya jelas ditulis di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Roma pasal 6 ayat 23 katakan upah dosa itu adalah maut.
Karena kita adalah orang yang berdosa, maka kita akan mengalami maut. Maut adalah hukuman kekal. Itu adalah hukum yang harus kita jalani. Itu adalah hukum dosa. Kenapa harus ada hukum dosa? Karena memang kita berdosa. Dan kita dicegah untuk melakukan dosa, maka ada hukum. Hukumnya Allah tetapkan demikian. Dan ketika kita melakukannya, ya jelas kita ada di bawah hukum. Dan kita harus dihukum. Saudara yang dikasih Tuhan, hukuman kekal itu bukan secara aktif. Karena itu adalah konsekuensi logis. Karena kita berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, lalu bagaimana caranya kita lepas dari dosa? Saudara yang dikasih Tuhan, inilah kabar baik. Inilah kabar baik. Kristus sudah menggantikan saudara dan saya mati di kayu salib sebagai orang yang berdosa. Dia yang tak berdosa dinyatakan berdosa. Dia yang penuh kemuliaan dinyatakan terkutuk, supaya kita yang terkutuk justru dimuliakan. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah kabar baik yang Tuhan berikan bagi kita dan saudara. Kita lihat satu bahasan lagi. Lalu bagaimana dengan neraka? Neraka itu adalah tempat di mana murka Allah menyala-nyala dan Allah tidak ada di sana. Dan orang itu tidak mengalami kasih Allah. Saudara, konsep ini kita harus perbaiki baik-baik. Kalau Allah tidak mengasihi orang yang ada di neraka, maka Allah kita bukan Allah yang maha kasih. Allah kita itu mengasihi seluruh orang, termasuk orang yang jahat sekali. Fakta di dalam dunia ini saat ini begitu, saudara. Allah pun mengasihi orang-orang yang membenci dia. Allah pun mengasihi orang-orang yang jahat dan melawan dia. Matahari diberikan untuk semua orang, untuk tidak hanya untuk orang baik, untuk orang jahat. Kasih Allah kekal selama-lamanya. Kasih Allah juga ada di dalam neraka, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu bagaimana kalau begitu di neraka bisa ada kasih Allah, tapi penuh dengan penghakiman dan penuh dengan penghukuman? Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah ayat ini jelas mengatakan bahwa mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Ya betul, mereka dijauhkan dari hadirat Tuhan. Tetapi itu bukan berarti Allah tidak ada. Bukan berarti Allah tidak mengasihi mereka. Bagaimana kita menjelaskannya itu? Coba kita lihat di Kejadian pasal 4 ayat 16. Kejadian 4 ayat 16 itu bicara Kain yang meninggalkan hadirat Allah. Coba kita lihat Kejadian pasal 4. Kejadian pasal 4 ayat 16. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan dia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Saudara lihat, Kain dengan aktif meninggalkan hadirat Tuhan. Tapi apakah Tuhan tidak memberkati Kain? No. Alkitab kita jelas menjelaskannya. Keturunan Kain bahkan menjadi orang-orang yang hebat. Keturunan Kain sampai keturunan ke-7 menjadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemberkat-pemberkat bagi dunia ini. Dia adalah ahli-ahli. Keturunan Kain adalah orang-orang ahli. Kalau saudara baca dengan sangat hati-hati, keturunan Kain itu luar biasa, saudaraku yang dikasih Tuhan. Mereka itu sebagai pandai besi, pandai apa dan pandai apa. Meskipun Kain meninggalkan Tuhan, meskipun Kain jauh dari hadirat Tuhan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi Kain. Bagaimana dengan Yunus pasal 1 ayat 3? Sama, saudara. Yunus jelas disuruh Tuhan pergi untuk memberkati orang-orang Niniwe, tapi dia jauh meninggalkan hadirat Tuhan. Dia pergi berlawanan arah. Apakah Tuhan meninggalkan Yunus? Tidak. Tuhan menghampiri Yunus dan Tuhan mendapatkan Yunus. Dijauhkan dari hadirat Tuhan bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Apalagi kalau kita lihat Wahyu pasal 14, ini lebih seram lagi, saudara yang dikasih Tuhan. Kita lihat Wahyu pasal 14 ayat 10. Wahyu pasal 14 ayat 10. Jikalau ayat 9, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya,
Ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, penghukuman Allah kepada orang-orang yang tidak mau mengenal Dia dengan benar, yang tidak mengikut jalan Dia, memang dalam neraka dan ada di depan mata Allah. Saya baca sekali lagi, saudara. Mereka akan disisa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, tempat penghukuman itu ada di depan mata Sang Anak, di depan mata Kristus Yesus, di depan kasih Allah, di depan Sang Pencipta. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi neraka yang dimaksud adalah bukan neraka dalam bentuk Allah meninggalkan manusia sehingga manusia Allah tidak mengasihi mereka lagi dan mereka hidup di dalam kesulitan dan kesengsaraan yang amat sangat. Allah mengasihi mereka. Karena Allah kita adalah Allah yang mengasihi dan mengasihi. Mengasihi tidak hanya kepada orang-orang yang memang menuruti Dia, tapi mengasihi semua umat manusia, termasuk di dalam kekekalan bagi mereka yang di neraka. Tapi bagaimana sekarang menjelaskan bagaimana kasih Allah di dalam neraka yang mereka terima itu justru menjadi malapetaka bagi mereka. Karena Alkitab jelas mengatakan mereka akan berada di bawah hukuman Allah. Di bawah hukum Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, kita harus memahami dengan benar pengertian ini. Jika ketika kita memahami neraka itu bukan neraka yang sebagaimana kita bayangkan saat ini. Neraka yang dibayangkan oleh Alkitab adalah neraka Allah yang mengasihi. Jadi sangat tidak tepat satu pertanyaan yang mengatakan bagaimana Allah yang mengasihi dengan sangat luar biasa membiarkan manusia terhukum di dalam neraka dengan hukuman yang begitu dahsyat. Berita sukacita yang Allah berikan kepada kita, justru Allah mengasihi mereka. Maka terimalah kasih itu sehingga kasih itu bisa membawa kasih yang sejati, bukan kasih yang menghukum. Bagaimana bisa menjelaskannya? Kita baca coba Ibrani pasal 12 ayat 29. Kita akan menjelaskan bagaimana api dalam neraka itu. Bentuknya seperti apakah? Kita Ibrani, saudara, Ibrani pasal 12 ayat 29. Ibrani pasal 12 ayat 29 berbunyi demikian, saudara. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi jelas di dalam neraka itu memang ada api yang menghanguskan, dan itu adalah Allah kita. Jadi orang-orang yang di dalam neraka itu adalah orang-orang yang berada di depan mata Allah. Jadi ada di dalam kasih Allah juga. Karena di mana Allah ada, di sana ada kasih. Karena Allah itu adalah kasih. Alkitab kita menjelaskannya dengan sangat jelas. Lalu bagaimana deh bahwa kasih dalam bentuk api yang menghanguskan itu justru memang bukan dalam bentuk kasih nyatanya, dalam bentuk penghukuman. Kita lihat Keluaran pasal 24 ayat 17. Mungkin kita tidak perlu baca semuanya lagi. Keluaran pasal 24 ayat 17 itu cerita tentang Musa. Ketika Musa naik ke atas gunung dan dia bertemu Allah di sana untuk memberikan dia 2 loh batu, dan Allah cukup lama di atas gunung itu. Dan bagaimana bangsa Israel melihat keberadaan Musa di atas gunung. Bangsa Israel melihat kemuliaan Allah bagaikan api yang menghanguskan. Ya saudaraku yang dikasih Tuhan, kemuliaan Allah itu adalah api yang menghanguskan. Jadi api yang menghanguskan di dalam neraka, yang digambarkan dalam neraka yang tadi kita baca di Wahyu, itu adalah kemuliaan Allah. Jadi jelas di dalam neraka ada kemuliaan Allah, karena memang Allah kita mulia. Allah kita mulia di segala tempat, termasuk di neraka. Tapi bagaimana kemuliaan Allah itu bisa kita nikmati, saudara? Itu jadi pertanyaan. Bukan menjadi hukuman seperti yang digambarkan dalam neraka yang kita baca. Saudara dikasih Tuhan, kasih Allah itu sangat luar biasa. Dia melampaui pikiran hikmat manusia. Bagaimana saudara bisa membayangkan kasih yang begitu agung? Hanya Alkitab yang menyatakannya dengan sangat jelas, saudara yang dikasih Tuhan.
Allah mengasihi saudara dan saya. Kasih yang melampaui hikmat apapun juga yang ada di dunia ini. Seberapapun jahatnya saudara, Allah mengasihi saudara. Seberapapun keberdosaan saudara, Allah mengasihi saudara. Itulah berita baik. Mungkin di dunia ini tidak ada kasih yang saudara rasa, tetapi Allah mengasihi saudara. Kasih Allah sangat luar biasa saudara. Dan kasih Tuhan. Kita coba lihat lagi Yesaya pasal 33 ayat 14 dan 15. Yesaya pasal 33 ini menggambarkan cerita bagaimana saudara. Cerita Allah itu melakukan penghukuman kepada orang-orang yang jahat. Dan penghukuman yang Allah lakukan itu berupa api yang menghanguskan mereka. Di dalam Yesaya pasal 33 ini ditanya, siapa yang bisa bertahan dalam amukan amarah Allah? Ya, kita harus memahami perjanjian lama di dalam konteks Allah yang menghukum. Di dalam perjanjian lama Allah yang adil adalah Allah yang menghukum umat-umat yang salah. Allah yang menghukum orang-orang yang bersalah. Ya, Allah yang adil kalau bicara keadilan Allah adalah yang salah harus dihukum, yang benar harus dibebaskan. Benar saudara. Dan dalam konteks perjanjian lama Allah digambarkan sebagai Allah yang menjalankan keadilan dengan cara menghukum orang yang bersalah. Dalam konteks perjanjian baru, Allah yang maha adil, Allah yang membebaskan orang yang dinyatakan bersalah. Kenapa? Karena Allah yang menanggung kebersalahan orang itu. Nanti kita akan bahas pada sesi yang berikutnya saudara. Allah yang adil. Hari ini kita akan bahas Allah yang kasih. Di dalam Yesaya tadi digambarkan ada satu pertanyaan, siapa yang bisa bertahan dalam kemurkaan Allah? Di dalam hukuman yang memang mematikan karena hukum dosa. Di situ dikatakan bukan hanya orang-orang yang bersalah, tetapi anak-anak berkat pun ada dalam kasih, dalam api yang menghanguskan itu. Jadi anak-anaknya orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka mungkin tidak berbeda tempat, saudara. Mungkin, saya juga nggak tahu, saya juga belum pernah ke sana, saudara. Tapi yang pasti kasih Allah ada di neraka dan juga ada di surga. Dan api yang menghanguskan itu bagi orang-orang yang hidup di dalam jalan Allah itu adalah berkat, itu adalah kemuliaan, dan itu adalah keagungan. Sebagaimana yang Musa rasakan di dalam api kemuliaan Allah ketika dia di atas gunung. Tapi bagi bangsa Israel api itu sangat menghanguskan. Sehingga kenapa dia pikir Musa sudah mati. Makanya mereka ingin membuat patung lembu emas. Karena dia pikir Musa sudah mati di dalam api yang menghanguskan itu. Jadi api yang menghanguskan itu, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah kemuliaan Allah. Bagi kita yang di surga, bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran, api yang menghanguskan itu bagaikan surga. Tetapi bagi mereka yang tidak mengenal Allah, api yang menghanguskan itu, kemuliaan Allah itu bagaikan neraka. Bagaimana faktanya di dunia ini? Ada yang kasus-kasus seperti itu. Saudara lihat contoh yang ada ya saudara. Misalnya sinar matahari. Sinar matahari itu baik atau jahat saudara? Sinar matahari itu sangat baik bagi orang-orang yang tidak sakit. Tetapi bagi orang yang sakit lupus, sinar matahari itu harus dihindari. Karena sinar matahari itu akan menyakitkan bagi mereka. Sinar matahari oke, nggak ada masalah dengan sinar matahari. Tinggal tergantung siapa kita. Kalau kita adalah orang-orang yang sehat, sinar matahari sangat menyejukkan. Tapi bagi kita penderita lupus, sinar matahari itu membahayakan dan harus dihindari. Kita lihat api, saudara. Kalau api itu, kalau emas kita cemplungkan ke dalam api, maka bagi emas api itu sangat bagus karena itu akan memurnikan sisa emas. Dan emas itu akan makin berkilau di dalam kemuliaan Allah, bukan? Tetapi kalau yang kita cemplungkan ke dalam api itu adalah kayu, ya hanguslah kayu itu. Habislah kayu itu. Demikian juga api di dalam kemuliaan Allah, di dalam kekekalan. Allah yang kekal tidak menghukum saudara, tidak menghukum orang yang ada di dalam yang tidak mau mengenal Dia. Tetapi kemuliaan Dia yang dalam bentuk api yang menghanguskan tetap terjadi di dalam kekekalan. Jadi ke neraka itu tinggal bagaimana saudara? Neraka itu tinggal
bagaimana kitanya. Kalau kita mengikuti jalan Tuhan, mengikuti jalan penebus, maka api kemuliaan Allah itu justru menyejukkan kita, justru memberkati kita, justru menjadi kemuliaan. Tapi kalau api yang menghanguskan itu, kita beradanya di luar jalan Allah, maka itu menjadi masalah bagi kita. Saudara, Allah yang kasih memang mengasihi manusia, siapapun saudara dan saya. Jadi saudara, tinggal satu pertanyaan penting dalam dunia ini. Cuman ada dua jenis manusia. Manusia yang dikatakan Allah, atau manusia yang mengatakan bahwa Allah, jadilah kehendakmu atas hidupku. Atau yang kedua, menjadi manusia yang Allah berkata, jadilah kehendakmu. Saudara, neraka atau bukan, ke dalam kekekalan nanti itu tinggal menjadi pilihan saudara dan saya. Apakah kita mau menerima kasih Allah atau tidak? Apakah kita mau menerima kemurahan dan belas kasihan Allah atas kita atau tidak? Kalau kita mau menerimanya dan Allah menyodorkannya itu bagi saudara dan saya, dan kalau kita mau menerimanya kasih itu, jalan keselamatan itu bagi kita, maka kita memiliki kekekalan. Allah yang kasih sungguh-sungguh mengasihi saudara dan saya sampai kapanpun juga. Tapi jangan sampai kasih yang Allah berikan kepada saudara justru menjadi neraka bagi saudara di dalam kekekalan nanti. Allah kita Allah yang kasih. Terimalah kasih itu. Terimalah keselamatan yang Allah beri supaya saudara mendapatkan kasih itu sungguh-sungguh menjadi kemuliaan bagi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang surga, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk perlindungan firman-Mu pada siang ini. Ajar kami Tuhan mengenal-Mu lebih lagi. Ajar kami Tuhan memahami kasih-Mu yang agung itu, sehingga kami bisa menikmati kasih itu sungguh-sungguh dalam hidup ini. Dan kami boleh merasakannya kasih kekal itu saat ini. Bapa, hamba berdoa bagi setiap para pendengar, biarlah kasih-Mu sampai kepada mereka, dan belas pengasihan-Mu nyata atas mereka, sehingga mereka boleh menerima kemurahan dan belas pengasihan. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan juga berdoa berkat. Terimalah berkat dari kasih Allah Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang diam di dalam saudara dan saya. Roh itu yang akan terus mengajar saudara. Roh itu yang akan terus menyatakan kesalahan-kesalahan saudara. Roh yang sama yang akan memperbaiki kehidupan saudara, mendisiplinkan saudara dan saya, memperlengkapi saudara dan saya untuk melakukan perbuatan baik bagi kerajaan Allah. Terimalah berkat itu di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.